ketika kita pencet brew, tek, air itu dipompa juga dari sini. Pompa lagi dari sini. Tet. Nah, untuk yang kita pencet brew ini, air itu dialirkan ke sini nih. Dialirkan ke sini. Tep. Lalu ke dalam heat exchanger ini. Ke dalam heat exchanger. Lalu dari sini dipompa ke sini, dan di sini solenoid valve-nya dibuka kerannya sehingga masuk ke group head, keluarlah dari sini. Ya, assalamualaikum sobat Arpa semua. Kali ini kita akan membahas tentang mesin espresso. Jadi sedikit gue bahas tentang mesin espresso. Jadi mesin espresso itu adalah mesin yang mengekstraksi kopi dengan tekanan. Jadi ibaratnya itu kita analogikan ke sini lah ya. Jadi mesin espresso itu adalah dua alat ini menjadi satu. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kita mau bikin kopi di sini, ini kita pencet, manasin airnya sampai panas dia. Setelah itu kita masukkan airnya ke sini. Harusnya sih gua analoginya itu pakai mesin rockpresso ya, tapi karena nggak ada rockpresso ya, ini juga aeropresso juga sama aja sebenarnya. Lalu setelah air ke sini, kita tekan. Ini banget. Nah, kita tekan, jadilah secangkir espresso. Nah, itu kalau kita gabungkan ini semuanya, jadilah ini mesin ini plus steamernya. Jadi steamernya itu ibaratnya ada panci prestonya ya, yang uapnya itu kita alirkan untuk memanaskan susu. Setelah itu kita bahas ke part-partnya. Nah, berarti part-partnya itu di sini ada boiler utamanya. Ini boiler utamanya. Kalau ibaratnya ini di sini ini ya, kettle airnya. Lalu di sini ada pemanasnya atau heaternya. Nah, di sini pengatur suhunya ada di sini ya. Jadi dengan otomatis di sini nih, ini termostatnya nih. Ini pengatur suhunya di sini. Ada pengaman termostatnya juga di sini. Lalu ada heaternya berarti. Lalu ada pompanya di sebelah sini. Ini ada pompanya yang menekannya gitu ya, menekannya. Lalu di sini ada keluarnya, apa namanya, group headnya. Oke. Lalu di sini ada otaknya. Ini PCB-nya. Di sini PCB-nya, letak otaknya, di mana dia mensinkronkan semuanya. Ketika kita pencet itu, berarti dia dengan otomatis dia mengeluarkan, memompa, lalu mengeluarkan, membuka solenoidnya, membuka selang-selangnya, yang mana yang dibuka selangnya, gitu. Oke. Dan ini adalah tipe heat exchanger. Jadi ada banyak tipe mesin semi otomatis itu. Ada tipe thermoblock yang paling sederhana. Lalu ada tipe single boiler, ada tipe dua boiler, dan ada tipe heat exchanger. Nah, yang ini yang kita bahas, kita akan ke heat exchanger. Oke, di dalam heat exchanger itu di sini ada boiler besar, terus ini ada boiler kecil. Inilah yang dinamakan heat exchanger-nya. Jadi heat itu adalah panas, exchanger adalah pergantian. Jadi di mana dia memanaskan suhu exchanger itu karena panas di sini ya, karena panas boiler ini. Kita urutkan. Air itu masuk dari selang. Setelah masuk dari selang dengan menggunakan pompa, tidak sampai penuh ya. Tergantung dari sini nih. Ini ada sensor
sensor water level. Ini water level sensornya. Jadi dimana ketika si besi itu sudah terkena air, dia akan berhenti pompanya itu. Jadi di situ dia akan mengisi air. Nah ini nih selangnya ya, masuk ke sini, ke dalam sini, diisi sampai terisi segini lah ya, tergantung ini nih water levelnya. Setelah terisi, nah dia memanaskan lah. Si heater ini memanaskan. Setelah memanaskan, air sudah optimal. Ini bisa kita lihat dari sini, dari manometer. Lalu ketika kita pencet brew, air itu dipompa juga dari sini. Pompa lagi dari sini. Nah, untuk yang kita pencet brew ini, air itu dialirkan ke sini nih. Dialirkan ke sini. Lalu ke dalam heat exchanger ini. Ke dalam heat exchanger. Lalu dari sini dipompa ke sini, dan di sini solenoid valve-nya dibuka kerannya sehingga masuk ke group head. Keluarlah dari sini. Gitu. Ketika kita pencet ini apa namanya? Brew. Lalu kalau kita buka ini, kalau kita buka steam, ini di sini kan ini ada panas, air kan segini. Ini tekanan sangat tinggi. Kalau kita buka ini, nah ini otomatis apa namanya? Selang yang ini, pipa yang ini tuh akan mengeluarkan uap air yang panas. Nah, uap air yang panas, kenapa uap air nggak airnya? Karena dia ini si pipanya itu nggak sampai ke airnya, dia hanya di atasnya gitu loh. Kan di sini nih, ini air nih, dia adanya di sini. Jadi yang keluar itu tekanannya aja, uap airnya aja keluar di sini. Lalu di sinilah keluarnya uap airnya. Itu. Kalau kita pencet apa namanya? Air ini, keluarin air. Nah, di sini kita bisa lihat beda ya. Jadi kalau ini tuh tadi apa namanya, pipanya di atas. Kalau yang ini, air ini pipanya di bawah. Di sini. Ini pipanya ada di bawah. Jadi yang keluar itu ada di dalam airnya gitu loh. Jadi yang keluar itu airnya, push ke sini. Yang keluar itu airnya, dan dia nggak kecil ini, karena dia tekanannya tinggi. Jadi yang keluar itu push gitu. Nggak santai si airnya itu. Apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya untuk safety-nya, mesin ini tuh udah safety gitu ya. Udah ada pengaturan safety-nya yang berlipat-lipat gitu. Pertama di sini ada termostat mengatur di mana panasnya itu. Kalau panasnya itu berlebih, dia akan mati. Dia tidak akan mengalirkan listrik. Sini. Dia tidak akan memanaskan lagi. Kalau panasnya sudah berlebih, itu. Terus juga di sini ada water level sensor, di mana kalau nggak ada air, dia tidak akan mulai memanaskan. Kalau airnya tidak ada, tidak menyentuh ini, dia tidak akan mulai memanaskan tuh. Jadi harus ada air dulu gitu loh, baru dia mulai memanaskan gitu. Terus kalau misalnya tekanan yang berlebih pula, dia akan dikeluarkan lewat sini, safety valve ini, overpressure valve-nya. Jadi ini memang pengamanan yang berlapis gitu untuk segi keamanannya ya. Jadi sehingga di mana ada satu yang trouble itu bisa yang lain bisa menggantikan secara keamanan. Tapi di sini ada perlu yang diperhatikan juga terkait keawetannya. Apa itu yang perlu diperhatikan terkait keawetannya? Pertama di sini. Ini tuh harus sering dibersihkan di backflash itu. Kenapa? Karena nanti tuh karena tekanan itu seiring
berjalannya waktu nih, tekanan yang ketika ngebrew itu ada banyak kopi yang juga terhisap juga, ground kopi yang terhisap juga ke sini. Disitulah perlunya backflash. Jadi yang terhisap itu dikeluarkan kembali via ini nih, via selang ini nanti akan dikeluarkan di sini ke pembuangan. Itu yang menumpuk deposit kopi yang sisa-sisa itu, dia akan dikeluarkan di sini dengan menggunakan deterjen terutama ya, untuk membersihkan lebih bersih gitu. Itu backflash berarti harus selalu diperhatikan. Terus kita harus perhatikan ini nih, bagian ini nih guys, ini bagian vakum pressure ini tuh adalah bagian yang kerjanya itu sangat capek gitu lah, karena setiap kita pencet itu dia akan bekerja. Jadi ketika suhu menurun, itu tekanan menurun, dia akan vakum. Nah, kevakuman itu tuh dia dibantu dengan ini. Jadi akan mengisap. Nah, itu seiring berjalannya waktu dia akan banyak bermasalah gitu ya. Nah, ketika bermasalah itu kalau kita biarkan itu akan berbahaya gitu ya kepada boiler ini. Karena tekanan yang tekanan vakum gitu ya. Dari sini vakum pressure, terus di sini ini boiler heater ini, kalau kita seiring berjalannya waktu itu heater ini akan terlapisi dengan mineral, deposit mineral, sehingga kerjanya itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Misalnya kita akan melihat bahwa mesin ini awalnya itu 10 menit udah panas gitu misalnya, tapi lama-kelamaan gitu, itu 15 menit itu belum panas-panas. Nah, itu bisa jadi indikasi si heaternya itu udah tertimbun banyak sekali mineral ya, deposit mineral. Nah, itu disitulah kita juga harus menjaga air itu. Jadi air yang digunakan untuk mesin ini tuh harus air yang memiliki TDS yang rendah. Dan deposit itu juga bisa dikurangi dengan descaling. Di descale itu kalau banyak juga yang overhaul ya. Ini alias dibongkar semua, lalu dibersihkan. Ini dibuka semuanya, lalu dibersihkan satu persatu part-partnya itu. Ya, itu memang efektif, tapi biayanya mahal. Itu sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan ke atas. Namun ini bisa juga dikurangi itu dengan descaling. Jadi descaling itu prinsip kerjanya itu adalah mengalirkan air yang memiliki zat pembersih, misalnya citric acid ya, ke dalam boiler sini, sehingga dia akan mengurangi penumpukan mineral itu. Nah, gitu. Nanti di video berikutnya kita akan descaling. Oke, mungkin itu aja dari gue. Mudah-mudahan sedikit memberi memberi tambahan wawasan, mudah-mudahan membantu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.